Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan pemilik semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit dalam bentuk ceramah mengenai kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu bagi seorang muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, bahkan seseorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama, ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis oleh Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar, ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu hingga beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Isi hadisnya yaitu, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Artinya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maksudnya dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam, sedangkan diamnya Nabi adalah tanda setuju dengan kata lain. Diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Seseorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti halnya satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahalanya bagi yang menyebarkan, meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amal jariah yang tiada terputus pahalanya. Allahu a'lam. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.